Assalamualaikum Pak Tabe. Jadi saya mahasiswa Sulawesi Barat. Kenapa kesalahan dalam menjalankan mutu dan kualitas pendidikan? Jadi di sini ada saya dengan jadi berkaitan dengan kesalahan dan kesalahan. Jadi mohon kesediaan Bapak untuk menjawab satu pertanyaan tersebut. Jam awal Bapak menjabat selama di sekolah. Jadi kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah? Baik, saya sudah menjadi kepala sekolah ini sejak setahun, sudah lebih setahun. Dan juga Bapak ini berkaitan dengan fasilitas yang ada di sekolah Pak. Jadi kalau boleh tahu fasilitas apa saja yang ada di MTS DDI LPM? Seperti biasa di kalau sekolah kan ada fasilitas belajar, ruang guru, kantor, dan perpustakaan serta sanitasi di sekolah, WC dan beberapa fasilitas lain. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Nah ini masih berkaitan dengan fasilitas yang ada. Jadi apakah fasilitas yang ada tersebut itu sudah dimanfaatkan secara optimal Pak? Ya, kalau fasilitas saya bilang tadi itu umum, untuk ruang kelas itu kan selalu dimanfaatkan. Tadi ada fasilitas juga itu kita manfaatkan asesmen dan untuk guru Kasih host dulu melakukan aktivitas kasih host ya. ya. Kalian itu pertanyaan tadi ya Pak. Jadi ini juga berkaitan dengan jadi selama ini program-program apa saja yang sudah terlaksana di sekolah Pak, dan bagaimana hasilnya dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut? Kalau program sekolah yang secara umum adalah melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pelajaran, dia sudah berjalan, kami menjadi kewajiban pihak sekolah, kemudian guru semua. Kemudian program kami yang mungkin kami tunjukkan adalah bagaimana asesmen itu sekitar kemarin kami melaksanakan asesmen pembelajaran AMBK dan asesmen pembelajaran yang lain sudah berbasis digital. Baik Pak. Saya Dr. Optimis Membat. Jadi kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Abdul Wahab SPD, Bapak selaku guru apa di sekolah? guru bahasa Indonesia kelas 10. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait mengenai aspek sarana dan prasarana di sekolah MTS DDI Lapip ini. Nah, yang pertama yaitu sudah berapa lamakah Bapak bekerja di sekolah MTS DDI Lapip ini? Kalau saya mulai sejak 2004 sampai 2012, kemudian saya keluar di Prasarana KPO 2012 sampai dengan 2017. Karena ada tugas di luar menjadi kepala madrasah, kemudian kembali lagi di MTS Lapio 2018 sampai saat ini. Berarti ada sekitar 10 tahun dari MTS Lapio bekerja. Kemudian apakah Bapak setiap kali mengajar di kelas selalu membuat media pembelajaran Pak? Bukan selalu, hanya biasa membuat perangkat pembelajaran apabila materinya itu membutuhkan media pembelajaran. Kalau materi ajarnya itu tidak membutuhkan media pembelajaran, kami Kemudian selama Bapak bekerja di sini, inovasi apa saja yang Bapak berikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? ya, terkadang kalau misalnya materi pembelajaran saya itu inginkan untuk belajar di luar kelas, kalau keluar anak belajar di lingkungan kenal di lingkungan bahasa sesuai dengan materi yang saya ajarkan.
Itu inovasi seperti itu yang Siapa? kita lakukan. Oh, Dan terkadang juga kami menggunakan apa namanya istilahnya itu fokus kalau memberikan pelajaran sama siswa. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang tata letak maupun tata ruangan yang ada di MTS Negeri Lampung ini Pak? Ya, mau tidak mau kami harus mengaku bahwa tata letak yang ada di MTS Lampung ini sudah baik. Ya, walaupun masih perlu kita menata, tetapi apa boleh buat karena kondisi dan situasi lingkungan madrasah, lokasi madrasah tidak bisa kita mengatur lebih baik lagi. Jadi mau tidak mau apa yang ada sekarang hari ini, tata letak gedung, kemudian ruangan kelas, ya kita harus akui, kita harus maklumi apa adanya. Tetapi kalau pengaturan dalam ruangan kelas, terkadang setiap guru itu atau wali kelas terkadang dia mengatur posisi kursinya pada saat memberikan pelajaran. Ya, apakah dia tergantung bagaimana keinginan guru itu untuk mengatur posisi bangku yang ada di ruangan. Apakah dia bangku U, apakah dia bangku O, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya anak-anak tidak bosan untuk menerima pembelajaran kalau hanya satu arah. Nah, gitu kan? Itu sudah baik ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah baik. Ya, walaupun perlu inovasi, tapi dalam pengaturan ruangan. Tapi apa boleh buat karena kondisi dan situasi lingkungan kami ya sempit. Jadi apa boleh buat beginilah. Kalau misalnya ada bantuan ya itu saja yang kita lakukan. Jadi untuk mengatur hilang harus berhadapan dengan semuanya tidak bisa lagi karena sempit kita punya. Lokasi yang kita miliki. Lokasi yang kita miliki. Pak, sekian wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua itu, dalam bentuk apa dukungan Bapak diberikan pada sekolah? Yang dari saya berupa perizinan bagaimana bisa melakukan Kemudian pertanyaan terakhir itu, bagaimana pertimbangan Bapak untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperhatikan di sekolah? ya pertimbangan itu harus ada. Tidak boleh tidak. Kapan tidak ada proses belajar dari kegiatan terutama yang proses pembelajaran ya, itu lagi. Pak, terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya sarana dan prasarana di sekolah MTS. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu nama anak siapa?
Sri Ramadhani. Nah, di sini kakak ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai fasilitas sarana dan prasarana di sekolah Kak. Nah, pertanyaan pertama, menurut Kak De, bagaimana keadaan sekolah Kak? Terus Bisa dari rumah nyaman dan pakai belajar di situ. kalau kondisi kelasnya bagaimana? Bagus. Kursinya banyak? Iya. Bagaimana lengkap fasilitasnya di dalam? Lengkap. Ada tempat bukunya. Apa lagi? Selanjutnya perpusnya bagaimana? Banyak buku yang bisa dibaca-baca. Buku apa sebagian? IPS, Muhadarah, IPA, IPM, Fikih. Bagaimana lapangannya? Ada luas? Lapangan apa saja? Basket, bola, Nah, kalau musolanya ada? Kalau isinya berapa? ada yang satu, ada yang dua. Mana posisinya? Bersih. Setiap hari Sabtu bersih. Baik, di sini sebelum kita menyimpulkan bagaimana sarana dan prasarana sekolah MTS DDI Lapeo, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sarana dan prasarana. Jadi secara umum sarana dan prasarana itu dapat didefinisikan sebagai segala komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tersebut. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 mengenai standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sekolah. Nah, yang pertama itu dari segi prasarana. Nah, jadi prasarana sekolah dikatakan standar apabila sekolah tersebut memiliki yang pertama itu lahan. Ya, jadi sekolah tersebut harus memiliki lahan ya dengan ditandai bukti status kepemilikan dan luas lahan. Nah, yang kedua adalah sekolah tersebut memiliki bangunan dan gedung. Nah, yang ketiga, sekolah tersebut memiliki ruang pembelajaran yang meliputi ruang pembelajaran teori dan ruang pembelajaran praktik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sekolah tersebut memiliki ruang penunjang yang meliputi seperti ruang pimpinan ya atau ruang kepala sekolah, ruang instruktur, ruang administrasi, ruang baca atau ruang perpustakaan, toilet, gudang, tempat parkir, kantin, serta tempat ibadah. Nah, kedua itu adalah dari segi sarana. Nah, jadi sarana yang ada di sekolah dikatakan standar ya apabila yang pertama itu adalah sarana di ruangan pembelajaran teori itu meliputi sarana pembelajaran, bahan ajar, serta adanya media pembelajaran. Nah, yang kedua adalah sarana di ruang pembelajaran praktik. Itu sekolah itu harus terdesain itu harus terdapat alat-alat peraga ya, alat peraga pendukung, alat peraga khusus, alat-alat ukur, alat-alat khusus juga, dan ada bahan ajar praktik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah sarana di ruang penunjang. Jadi sekolah itu harus menyediakan meja, kursi, lemari, serta alat kantor. Jadi seperti itu. Nah, baik. Jadi di sini kita akan menyimpulkan mengenai sarana dan prasarana di sekolah MTS DDI Lapeo, apakah sudah standar atau tidak berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dari kelima stakeholder itu yang meliputi yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga staf atau karyawan di sekolah tersebut, yang keempat adalah siswa, dan yang kelima adalah komite sekolah. Jadi
berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kemarin, maka kami simpulkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah MTS DDI Lapeo dapat dikatakan standar karena sudah memenuhi kriteria dari standarisasi sarana dan prasarana menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014. Nah, yang pertama itu jika kita lihat dari segi prasarana. Nah, jadi MTS DDI Lapeo itu tentunya sudah memiliki lahan yang dimana disertai dengan bukti kepemilikan. Kemudian juga ada bangunan dan gedung ya, yang terdiri dari bangunan ruang kelas ya, dan gedung-gedung sekolah seperti itu. Yang ketiga ada ruang pembelajaran yang terdiri dari ruang teori, misalnya adalah ruang kelas, dan ada ruang praktik yaitu ada ruang laboratorium. Nah, yang keempat itu adalah ruang penunjang. Di sini di MTS DDI Lapeo itu ada ruangan untuk kepala sekolah, ada ruang instruktur atau ruang kelas. Ketiga adalah ada ruang administrasi atau ruang tata usaha ya, ruang baca atau ruang perpustakaan, ada juga toilet di sana, ada gedung, ada tempat parkir juga, kantin juga tersedia, dan tempat ibadah atau musola. Nah, kedua dari segi sarananya itu di MTS DDI Lapeo itu dari segi sarana dalam ruang pembelajaran itu sudah ada di sana buku dan media pembelajaran pendukung misalnya Infocus. Nah, yang kemudian juga ada dan yang kedua itu adalah sarana di ruang praktik. Nah, di sana itu juga ada alat-alat praktik yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, misalnya ada bola untuk sepak bola. Nah, ada juga bola basket, ada juga bola voli, dan kemudian juga ada alat peraga-peraga lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah sarana di ruang penunjang. Misalnya di ruang kelas itu sudah disediakan juga meja, kursi, lemari, papan tulis, kemudian alat-alat kantor yang ada di ruang administrasi, misalnya ada printer, ada komputer dan beserta dengan tintanya. Jadi maka kami dapat simpulkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah MTS DDI Lapeo itu sudah dapat dikatakan standar menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014. Baik, jadi itulah kesimpulan yang dapat kami berikan terkait sarana dan prasarana di sekolah MTS DDI Lapeo. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlu kita ingat kembali bahwa sarana dan prasarana di suatu sekolah itu sangatlah penting, ya, terutama dalam menunjang mutu pendidikan sekolah tersebut. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang memadai itu dapat menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Misalnya, setiap sekolah tentunya menginginkan peserta didiknya itu berkualitas. Nah, maka dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai itu sangat membantu kualitas peserta didik. Nah, jika kita bandingkan, misalnya kita bandingkan sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Sekolah yang ada di kota dengan fasilitas komputer itu peserta didiknya secara langsung dapat belajar bagaimana cara menggunakan komputer tersebut. Sedangkan sekolah yang ada di kota yang tidak memiliki fasilitas komputer itu akan menghambat peserta didiknya dalam belajar menggunakan sebuah komputer. Maka di sini sudah jelas perbedaannya bahwa sarana dan prasarana di suatu sekolah sangatlah penting dan dan membawa pengaruh besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah. Jadi seperti itu.